bertemu lagi dengan saya Tiara. Dan saya Irna. Nah, kita sudah nyampe di bab yang ketiga kali ini nih teman-teman, yang akan membahas mengenai server Zia GPT. Nah, jadi di bab yang ketiga ini, yang pertama itu ada penjelasan server Zia GPT, lalu yang kedua ada install Zia GPT, lalu yang ketiga ada fitur Zia GPT, yang keempat ada penjelasan tentang menu data test, dan yang terakhir ada penjelasan menu pengaturan. So, langsung aja ke yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan mengenai server Zia GPT. Nah, teman-teman, Zia GPT sendiri adalah aplikasi ujian online. Zia GPT ini didirikan oleh atau dibuat oleh Ahmad Lutfi. Nah, untuk kalian yang penasaran, kalian dapat baca-baca melalui linknya atau WordPress-nya Ahmad Lutfi wordpress.com ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin download file server ujiannya, itu kalian dapat klik link di bawah yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal Zia GPT-nya nih teman-teman. Yuk ikutin. Nah, kita akan langsung untuk install Zia GPT-nya. Pertama, kalian bisa buka AA panel kalian. Nah, di sini kan ada file atau folder aplikasi ujian online yang tadi kita upload. Nah, setelah membuat database, kita akan add site teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan domainnya yaitu IP dari AA panelnya. Untuk description-nya di sini saya menggunakan Zia GPT. Nah, setelah itu kalian bisa sesuaikan path-nya nih. Kita pilih yang folder kita buat tadi, aplikasi ujian online. Nah, kalau sudah kalian klik confirm. Nah, di sini sudah successful. Nah, kita sudah selesai nih. Kita akan konfigurasi database file PHP-nya. Kalian pergi ke menu files, terus di folder tadi aplikasi ujian online. Lalu pergi ke menu application. Kalian dapat klik yang file config, lalu pergi ke database.php. Nah, di sini kalian akan mengubah username, password, dan nama database-nya sesuai tadi database kalian. Nah, di sini untuk username-nya kalian bisa ubah sesuai dengan username dan password kalian. Karena tadi di sini saya pakai Tiara Irna, saya ubah jadi itu teman-teman. Di sini untuk yang terakhir pemberian database-nya, namanya itu juga diganti ya teman-teman, sesuaikan sama yang tadi kalian buat. Nah, kalau sudah kalian bisa Ctrl S saja untuk save. Nah, di sini kita bisa masuk ke database, lalu bisa klik PHP My Admin. Setelah itu di sini kita bisa klik Public Access. Nah, kita masukkan namanya. Untuk defaultnya itu kalian bisa juga pakai root teman-teman, atau enggak user kalian. Nah, berarti di sini jika kalian menggunakan nama penggunanya itu root, maka kata sandinya itu menggunakan root password. Tetapi di sini kita menggunakan nama penggunanya itu username kita dan password yang telah kita buat sendiri. Nah, kalau lihat root passwordnya itu tadi di menu database teman-teman. Nah, dapat klik masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke PHP My Admin-nya. Nah, di sini kalian dapat klik database kalian. Di sini saya menggunakan database-nya yaitu Tiara Irna. Setelah diklik, kalian bisa impor saja. Pergi ke menu impor yang ada di atas. Di sini kalian dapat telusuri untuk file yang ingin diimpor. Kalian pilih yang Zia GPT tanpa database. Oke, di sini untuk importnya sudah selesai. Nah, di sini ada berbagai macam file yang telah di-upload atau diimport ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian dapat search IP dari AA panelnya untuk login sebagai admin ya, teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Kita bisa login dengan username-nya admin dan passwordnya juga admin karena kita sebagai operatornya. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari Zia GPT-nya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit fitur dari Zia GPT. Pertama ada data modul di mana kita bisa mengelola soal-soal yang ada di ujiannya nih. Seperti import soal dan daftar soal atau fitur-fitur lainnya. Nah, selain itu di sini juga ada menu yaitu data peserta. Di sini ada data grup, ada data peserta, ada import data dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di sini juga ada data tes teman-teman, di mana di sini kita bisa melihat dan mengkonfigurasikan tesnya. Seperti tambah tes,
Terus kita juga bisa lihat daftar tes dan juga ada evaluasi tes loh. Nah, di sini juga ada menu laporan. Nah, di laporan ini itu digunakan biasanya itu tentang laporan dari hasil ujiannya. Terus di pengaturan itu digunakan untuk pengaturan ZIA CBT kita, teman-teman. Selain itu juga ada pengaturan user, pengaturan level, dan pengaturan menu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai menu data test. Nah, di data test ini adalah fitur untuk kita mengatur tes yang akan dilaksanakan. Kalian di sini bisa menambah tes, terus kalian juga bisa melihat daftar tes yang akan dilaksanakan juga. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada menu tambah tes. Jadi di sini itu terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan kita laksanakan. Terus yang kedua ada daftar tes. Di sini itu menampilkan semua tes yang telah kita buat. Di sini bisa dihapus dan sebagainya. Terus kemudian ada evaluasi tes, di mana kita bisa mengevaluasi dari tes yang dilaksanakan. Semisal kita mau mengurutkan berdasarkan soalnya atau usernya juga bisa, teman-teman. Lalu ada juga menu hasil tes. Ini akan menampilkan jawaban real time sesuai jawaban yang dipilih peserta. Di sini bisa diganti-ganti untuk status pesertanya ataupun bisa diurutkan sesuai nilai, misalnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, kemudian ada fitur token, di mana itu semacam seperti kode. Jadi siswa yang akan mengerjakan tes itu harus memasukkan kode terlebih dahulu, kode token. Nah, kita bisa membuat tokennya, teman-teman. Nah, di sini kalian dapat membuat token secara manual. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ataupun kalau kalian mau langsung jadi tokennya, itu kalian dapat klik generate token, teman-teman. Di sini saya sudah buat. Nah, kita akan bahas tentang menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini adalah menu untuk mengatur identitas penggunaan dari ZIA CBT. Kayak identitas dari siapa yang menggunakan ZIA CBT-nya, teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan memasukkan untuk namanya itu SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan saja. Nah, di sini untuk keterangannya itu opsional ya, teman-teman. Kalian dapat isikan sendiri. Lalu untuk link login operatornya itu ya. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa klik simpan pengaturan. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang pengaturan user. Nah, di sini kita bisa menambahkan multi user untuk mengelola operatornya nih, tampilan dari operator. Selain itu di sini juga ada menu pengaturan level. Nah, jadi untuk pengaturan level ini tuh dapat mengubah pengaturan level hak akses sesuai kebutuhan, teman-teman. Nah, kemudian ada pengaturan menu, itu dia digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari penggunaan ZIA CBT-nya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja untuk pertemuan kita di bab yang ketiga kali ini. Kita akan lanjut ke bab yang keempat. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa dan next ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!